Ikan hiu. Udah. Sabar. Aduh, lupa lagi. Gak boleh lihat. Nah, boleh lihat. Nah, ayo, hewan apa ini? Ayo. Duh, Evan keluar. Ayo, kadal, paus, bukan. Ayo, tebak. Cumi-cumi, bukan. Ayo, tebak apa hewan apa ini? Angsa, bukan. Kok bukan? Terus. Bintang laut, terus. Kuda Nil, terus. Pak Yani kok gak anu, suara Pak Yayan. Squidward, terus. Apa itu sih? Pengjiut itu? Penghuni anjing laut. Terus stop. Wah, karena sing betul ini jawaban nih. Jawabannya adalah Emosi beneran ya. aku ngakak. Tuhan ampuni. Itu. Lagi ya. Banyak kok. Lagi ya. Lanjut ya. Lanjut. Hewan apa ini? Banyak kok guys. Tenang, banyak stoknya kok. Ini belum tak keluar kabeh asli ini. Ayo. Serigala. Bukan. Ayo. Kambing. Kok bukan. Terus. Ayo terus. Bebek gurun. Terus. Tebak terus. Sampai rintul. Ayo terus tebak. Ayo. Jeng. Kodok terus tebak. Dinosaurus ayam. Terus tebak. Komodo ayam terus tebak. Terus. Ayo, tebak terus. Ayam tirek. Ayam tirek kan ayam mati kemarin dulu ya. Burung terus tebak. Ayo terus tebak. Jing. Tiren. Ayo terus tebak. Ayo diskusi pakai open mic juga apa-apa kok guys. Nanti kalian diskusi tidak apa-apa. Belum tentu kalian bisa jawab ini. Anjing bukan. Bukan terus. Ayo terus tebak. Ayo terus. Hanya orang ber-IQ sangat amat super tinggi yang bisa menjawab ini. Ikan lele itu. Terus. Bebek Purnama. Stop. Wah, kalian ini tidak bisa menjawab ini dengan baik ya tadi. Jawabannya adalah berapa? Bebek jerapah. Kurang lucu ya. Kurang lucu ya. Kurang lucu ya. Kurang ya. Lagi ya. Aduh guys, saya lihat ekspresi kalian. Nah, ulang berhasil game ini 1 banding. Agus bener bebek loh. Tapi kan ada jerapah nih. Bebek jerapah. Berapa loh? Namanya itu berapa ya ini? Nah, gara sing open mic apa open cam gitu loh. Ben aku gak tahu ekspresi kalian gitu. Lanjut ya. Lagi ya. Hewan apa ini? Sing bisa nebak. Wah, IQ ini sangat amat super tinggi ya. Ayo, hewan apa ini? Klune ini nurut. Nurut. Clue banget itu wis. Nurut. Sapi. Terus. Klune nurut. Asik. Nurut. Asik. Jawab terus. Jawab dengan sepenuh hati. Gajah kesiram vaksin. Terus. Halo Evan. Ayo terus jawab. Jin, 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 jin. Ayo terus.
Ayo, Jevan nih kok diem. Ayo, Jevan. Keluarkan apapun itu. Tupai terus. Udah terus. Jin, jin. Siluman. Coba Jevan. Naga. Naga ya. Kepikiran naga gue. Boleh. Next. Ada naga. Terus kalian ini. Stop. Wah, kurang cerdas dalam. Aku kasih clue itu loh. Jawabannya adalah anti anjing sapi. Aduh, aduh. Hewan langka ini guys. Tapi tadi Cevina jawab sapi terus jawab anjing. Itu dapat poin itu asli ini. Kamu tahu nggak apa C? Apa C? Apa Van? Kamu tahu nggak apa Van? Apa Van? Apa? Perselingkuhan orang. Contohnya kan jodoh dari tangan Tuhan untuk mempersulit cincin orang lain. Lagi ya ini sing gampang revisi di judul. Revisi di judul. Ampi itu lagi ya. Ini tadi Cevina jawab sapi terus jawab anjing. Tapi dipisah gak apa-apa wis karena sing dapat poin Cevin dapat 1 poin. Woi. Cevina dapat 1 poin, woi. Yang lain jangan mau kalah ambil Cevina. Susul poinnya, woi. Oke? Lanjut ya. Banyak ya, sungguh banyak. Lanjut ya. Nah, hewan apa ini? Jelas banget, bertekstur, warnanya putih, belakangnya hijau. Wah, gampang. Gajah, wah, kadal, Squidward. Oke, terus. Tebak terus. Kelinci rusa. Tebak terus. Koala. Hah? Kerasa. Kerasa. Terus. Ih, judulnya kurang lucu judulnya. Nama judulnya. Wah, di revisi lagi ya. Tebak terus. Kelinci rusa. Kerasa. Tebak terus. Kambing merak. Tebak terus. Jing, jing. Jing, jing. Jing, jing. Jing, jing. Jing, jing. Jing, jing. Kuda tebak. Meme. Alia. Kemudian ayam tebak terus. Ayam musok kayak gitu, Cat. Terus tebak. Jing 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 jing. Wah, ini back sound ya. Ayo tebak. Kalian ini sudah berpikir dengan sepenuh Rabbit, kelinci. kelinci. Nyerah semua ya. Semua nyerah ya. Jawabannya adalah kambing. Hybrid. Hybrid tuh itu subrit iki atas hybrid. Super Ya duper. kapan mamalia ambek hewan bertelur itu duwe anak. Oke, lanjut ya. Hybrid, oke. Lanjut ya. Nah, gampang wis ini. Kelihatan dari modelnya, ada itu nih, atasnya itu. Kelihatan banget nih. Siapa ini? Oh, ayo. Rusa babi terus tebak terus. Ayo tebak babi rusa tebak. Jing 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 jing. Kambing tebak terus. Sapi rusa, bebek, lumba-lumba. Wah, ini kok jawabannya mainstream kabeh ini. Sing unik dong. Kan Theo itu unik.
Gak ngerti ya, stop ya, apa namanya, nyerah ya. Jawabannya adalah ruen, ruen, rusak, entok. Ini lucu gak sih? Tapi kata banget ini tadi. Ah, kurang kurang ngasih ya. Lagi ya, lagi ya. Wah ini wis, gampang. Ini adalah, kayak banget dari modeli, warnane, teksturnya nih. Iki bantah. Jevan tuh. Ayo guys, aduh, ayo jawab terus. Kita butuh jawaban yang macan orang hutan, mantap. Boleh tuh, bebek. Ayo terus jawab terus. Dun, 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 dun. Ayo, jawab terus. Ayo, kok berhenti? Ayo, pikirkan hal-hal yang mainstream. Wah, nyerah. Angkat tangan. Nah, jawabannya adalah sapi. Ya ampun, sapi ya, nggak tahu gitu loh. Cevina jawab sama. Cevina betul. Cevina dapat 2 poin. Yang lain di mana nih, kok gak ada antusias yang apa namanya ini jawab ini. Lo jawabannya sapi, gampang gitu loh. Nah, lanjut. Nah, ini gampang nih. Sing biasa nanti Faber Castell ini. Wah, pensil warna. Wah, apa namanya itu? Nah, sing makan buah. Wah, tebak apa namanya? Burung kakak tua. Terus jawab. Jawaban sing kreatif itu. Ntar. Si anjingku. Apa sih meeting gue, Mi? Apa? Oh, ya wis. Tebak. Kok diem, Rek? Ayo tebak. Hewan apakah ini? Halo? Ayo tebak. Halo, guys. Tapir beo, elang. Bekantan. Ya enggak tapir beo juga dong. Tapir beo juga dong. Tapir beo juga dong. Ayam-ayam belang. Ayam-ayam belang. Oh, ayam belalang. Ini lucu sih itu. Tapi gabung noni susah sih ngedit. Aku gak ngedit jauh sih. Ngambil dari ini. Kenari. Wah, gak ada sing jawab ini. Anu ya, ampun ya, nyerah ya. Jawaban adalah burpai, burung tupai. Wah, ini spesies baru guys. Kalian tuh harus mengeksplor Indonesia. Banyak sekali hewan-hewan langka yang berada di Instagram. Tahu? Banyak sekali hewan-hewan langka di Instagram itu. Kalian harus mengeksplor indahnya Indonesia. Kurang up to date ini ada anak. Nah ini nih. Kayak monyet Belanda. Monyet Belanda itu sing di sisi banyak gak sih? Oke. Carian monyet Belanda. Persis. Iya dah. Oke, po aku. Nah, hewan apa? Oke, po. Monyet Belanda. Marpaung. Squidward. Udah. Terus, tebak terus. Masuk hewan kayak gini kan sing sore. Keledai, terus. Klune ya. Aku lupa sih gambarnya aku ya. Udah bantet. Sapi, terus aja, terus. Jevan. Dikit lagi Jevan. CNS juga dikit lagi, C. Ayo tebak, ayo. Jin. Sapi, kuda, spiku, kambing, kuyang, kuda,
Kuda apa yang nih? Kuda yang nggak paham. Nyerah ya. Tahu aku tahu kuyang Jivan tahu kuyang sing melayang melayang alangkah indahmu. Nyerah. Jawabannya adalah kuti, kuda merpati. Merpati nggak sih itu? Bebek apa merpati? Oh, bebek, guys. Buangnya gede, guys. Darah. Bukan, kok darah? Bukan anu kan? Ditambahi jadi putih. Nah, ini nih, lagi. Next. Jangan apa ini? Harusnya tahu, pasti kelihatan. Kutin. Kutin ini kan jadi, apa namanya, mata itu ya. Monyet. Bukan. Ayo terus. Tepat lagi. Sementara ini Civina memimpin dengan 2 poin dan yang lain masih kosong. Badak gajah, salah. Terus. Baja. Badak gajah. Terus. Tebak terus. Gajah monyet. Terus. Tebak terus. Aku masalahnya lupa gambar apa. Gamon, gajah monyet. Gamon. Boleh tuh. Ayo tebak lagi. Hewan apa ini, guys? Din. Nyerah. Pada onta. Buka. Tebak terus. Nyerah. Gajah kuda Nil. Wah, kurang tepat. Nyerah ya. Jawabannya adalah gabru. Gajah burung. Iya, kok welek ya? Gak masuk akal. Emang dari tadi gambar aku masih masuk akal. Lagi ya. Oh ini. Si Aki dong. Skip aja yuk. Si. Ah ini nih. Ini ya. Si banyak masalah nih. Ini ya sini. Susah ini. Ah, hewan apa ini? Lu kan kelihatan gitu dari model pantat itu apa gitu. Burung unta, bukan. Terus. Burung bebek, terus kurang. Terus. Burung jerapah, burah, terus kurang. Terus. Jawab terus. Ini belum Richard sih nggak gambar ini. Richard sih nggak gambar. Auto mikir. Terus, ayo. Cing. Ayo terus buat, ayo terus tebak. Ayo jangan berhenti. Bupati, burung, jerapah, merpati. Ya nggak gitu juga dong, burung, jerapah, merpati, bupati. Laba-laba. Terus bisa jadi ya, terus. Tebak terus. Ular kayak ular banget. Terus. Kata-kata sing jawab ini. Nyerah ya. Jawabannya Nilbu. Kuda Nil, burung. Aduh, aku loh gak habis pikir nih kabar ini. Oh, double cine lah. Aku gak bikin sih, Jevan. Lihat dari internet aja. Bukan internet sih. Di IG. Kapan lalu pernah lihat di 9 Gigs tuh aku. Ada gambar-gambar gini. Wah, aku seneng tuh. Tak ambil. Tak simpen. Tak buat kayak gini. Gak bikin aku. Lebih bikin niat banget sih aku. Tapi mungkin next aku akan bikin. Lagi ya. Oh ini lucu ini. Kalau lucu ini susah ini gampang banget ini gampang banget ini. Kalian pasti tahu ya ini. Ah, lirik lagu. Kawin boy, li 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 li. Kawin boy. Anak sound nih. Ngerti filmnya pasti tahu. Bila the lion will take you. Nah, Awim boy.
Mi tengo lo bisa nomi. Masuk ke kamar. Apa? Udah tadi beruang. Masuk ke kamar aku kok enggak mau masuk ke kamar aku mi. Sak nomi. Udah tadi beruang. Lepas. Terus tebak terus, tebak terus. Burung. Nyerah ya, nyerah ya. Jawaban adalah bingga. Babi singa. Kalau tali itu ya, Mi. Tali di sini panjang itu, tak pegangnya di sini. Nah, lagi, lanjut ya, lanjut ya. Lanjut ya. Lagi. Oh, cocok ini, las ya, sebentar. Nah, ini, las. Ini gampang banget ini. Ini gampang banget ini. Halo? Ayo tebak guys. Terakhir, the last one. Unta jerapah, the last one. Kalian harus jawab ini dengan betul. Yang dapat ini, yang bisa jawab ini dengan betul, dapat poin 50. Nah, yang bisa jawab ini dengan betul, dapat poin 50. Apa ini mana? Itu tadi. Sisi. Tengok. Kambing, babi. Ayo terus tebak terus. Tebak terus. Ayo terus tebak. Aduh, Spiderman. Masuk kayaknya nggak bisa jawab ini. Dikit lagi, guys. Ayo, dikit lagi. Bisa nggak? Wah, jawabannya itu gampang, guys. Burung unta. Burung dan unta. Betul loh. Burung unta tuh. Betul nggak? Betul loh, burung unta. Bebek termasuk burung. Bebek termasuk unggas. Burung unta. Unggas. Kayaknya kecil-kecil ya. Kelaparan mungkin itu, Cek. Kok bahas kaki? Nah, nah, gamesnya sudah cukup. Nanti kalau mau kayak games gini lagi, nunggu cek game minggu depan. Oke? Tak boleh kit. Tuh, sabar guys, anjing gue di sini. Nah, tak boleh. Kalau jadi games sampai sini ya. Mau games kayak gini lagi, mau di grup. Mulai grupnya, aduh, sini ntar. Tengok sini. Tengok. Itu tuh. Itu tuh. Tuh si hello. Kok mirip? Cuat. Kok mirip sih? Enggak kan? Turun. Tengok. Tak boleh. Tengok. Kemana apa kamu? Atau aku udah sedikit ya. Lihat Google-nya. Lah kok mirip sama gambar tadi? Oh, kurang. Akhirnya lebih aku. Enggak kan. Anjingku ini takut sama beledek gitu. Jadi harus masuk di kamar. Kasih harus di dalam, tapi adikku gak mau megang. Wis ambil aku. Lanjut. Nah, mau game kayak gini lagi, komen chat di, apa namanya, di grup games tebak gambar gitu. Ini kita buat lagi. Spam sih banyak. Soalnya tebak gambar. Nanti kita buat game gitu lagi. Lepas. Tengok. Gak boleh. Tengok sini. Boleh. Sabar ya. Nah,
Gitu, oke? Like mau game kayak gitu lagi, komen chat di grup game tebak gambar sing dua ya. Ini tak buat lagi. Oke? Nah, yuk. Sekarang waktunya kita menemani dekat sama Tuhan. Waktunya kita cari hadirat Tuhan. Yuk kita mau nyanyi bareng-bareng. Nah, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Meskipun kita lihat dari YouTube, tapi aku percaya hadirat Tuhan itu nggak terjangkau dengan apapun gitu. Meskipun kita nyanyi ini pakai YouTube, tapi percaya hadirat Tuhan pasti datang. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Marilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu.
Thank you Tuhan, thank you. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kau tutup bungkus Tuhan, cek hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan, hamba akan menyampaikan pesan yang ingin kau sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, kau tutup bungkus Teo Tuhan, kau sembunyikan Teo di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Teo sampaikan Tuhan sesuai dengan apa yang kau inginkan Tuhan. Biarlah Teo Tuhan jadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Biarlah Teo Tuhan menjadi anak, menjadi berkat Tuhan, menjadi penuntun untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tutup bungkus Tuhan Teo, biarlah firman-Mu hari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Halo. 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 Amin. Wih. Gimana? Halo. Nah. Gimana kabar kalian semua? Oh, yes. Sebentar. Nah, minggu ini aku mau sharing tentang gimana? Nah, ini minggu ini aku mau share tentang the truth about sex. Ini kata nih kayak kata-kata sing nggak relevan banget, rasanya tabu banget gak sih kak? Dengar kata seks itu kayak aduh apa sih ya kak? Nah, tapi kita sering dengar kata-kata ini gitu. Di zaman-zaman sekarang, zaman-zaman mulai mengarah ke akhir zaman, dosa itu kayak biasa gitu ya kak. Nah, di usia-usia kita sing mulai bisa dibilang remaja menuju tua, bukan anak ABG lagi, bukan kepala satu lagi, tapi sudah kepala dua. Kita itu pasti tertarik gitu tuh ambil lawan jenis gitu. Aduh, cowok itu lihat cewek, lihat cowok-cowok lihat, apalagi melihat cewek-cewek lihat Teo gitu, boleh, kayak mulai kayak benih-benih cinta-cinta itu mulai tumbuh gitu di usia-usia kita gitu. Ya enggak? Yang setuju komen, ngomong ya gitu. Halo. Yang setuju kalau usia-usia kita itu penuh dengan cinta itu, oh sih Pak Yayan. Cerita. Nah, seks itu kayak seks itu sering dengar kak, kita itu sering terdengar sampai kata-kata kayak seks gitu kan, kayak tapi itu sering itu dianggap tabu di di budaya kita gitu loh. Tapi kita tuh sering dengar gitu loh. Nah, di usia-usia kita itu pasti banyak timbul pertanyaan-pertanyaan tentang seks, ya enggak? Contohnya kayak berhubungan seks sebelum menikah. Nah, itu bener apa enggak? Nah, terus kayak seks adalah cara terbaik untuk menyatakan cinta. Waduh. Nah, pasti kan itu timbul gitu. Terus kayak pornografi itu wajar bagi anak muda, biar pengalaman. Itu pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul gitu. Kata-kata itu pasti muncul. Terus hasrat seksual itu sangat kuat, tidak bisa ditahan. Kayak kayak hormonku memang tinggi, hormonku memang gini. Ya, memang ada beberapa orang yang memiliki hormon tinggi. Nah, tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita sering kali kita pertanyakan, sering kali kita dengar. Nah, yuk kita bahas satu-satu ya. Mulai dari kayak tadi seks belum married. Nah, yuk aku ajak kalian buka deh Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Yuk kita buka Alkitab, kita baca sama-sama. Kejadian 27. Nah ini. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Salah. Nah, ini. Kejadian 27, kejadian 1 ayat 27 sampai 28.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, thank you Cenita. Nah, di sini Tuhan ngomong gitu loh. Perintah nih sebelum Tuhan memerintahkan untuk beranak cucu, apa Tuhan ngomong apa tadi? Allah memberkati mereka. Nah, memberkati itu maksudnya apa? Ya nikah gitu loh. Sebelum beranak cucu, sebelum kamu melakukan hubungan suami istri, berhubungan seks, kamu harus menikah gitu loh. Jadi di sini kita itu kita itu baca Alkitab itu jangan setengah-setengah gitu loh. Seringkali kita beranak cucu lah, berarti kita ini, nah itu salah gitu loh. Tuhan benar-benar ngomong di sini Allah memberkati mereka gitu. Perintah beranak cucu keluar setelah Tuhan itu ngasih memberkati mereka gitu. Kayak pernikahan. Kan mesti kita pemberkatan dulu di gereja. Soalnya apa? Itu tadi kita disatukan dengan Tuhan gitu loh. Nah, hubungan seks itu suci gitu loh guys. Hubungan seks itu suci. Hubungan seks itu suci, tapi kalau dilakukan di luar pernikahan itu jadi dosa. Itu jadi kutuk, itu jadi hal sing buruk di mata Tuhan gitu loh. Nah, di dalam pernikahan itu ada pria dan wanita, itu juga harus digarisbawahi ya. Pernikahan itu antara pria dan wanita, Adam dan Hawa. Jangan Adam dan Selamat, Adam dan Wahyu, nah itu salah. Nggak boleh. Pernikahan itu Adam dan Hawa, cowok sama cewek. Nah, di pernikahan tadi kesucian itu loh. Dan ini setauku ya, tapi nggak tahu ya semua gereja ngelakuin apa enggak, tapi beberapa gereja melakukan. Kalau pasangan hamil di luar nikah, itu nggak boleh diberkati. Juliet and Romeo, asik. Kayak ketika pasangan suami istri itu ya, terus hamil dulu. Setahu itu harus dilahirkan dulu baru diberkati gitu. Dan ada beberapa pendeta itu kayak gini, pemberkatan itu ya, biasanya itu pendetanya tumpang tangan di atas pasangan nih. Tapi ada kalau pernah melakukan hubungan di luar nikah dan enggak, setahu itu pendetanya enggak memberkati di atas kepala gini, kayak gini, di tangan itu gini. Nah di situ berkat biasa turun gitu. Di situ berkat biasa turun. Tuhan itu memberkati, tapi kita kayak melanggar gitu. Berkatnya Tuhan itu ngasih berkat gede, berkat banyak. Tapi karena kita dari awal salah, berkat itu nggak semua keluar itu. Tuhan pasti memberkati anak-anak, tapi harus itu kamu dapat lebih besar daripada itu. Tapi kamu masih dapatnya kecil gitu. Nah itu loh. Jadi pernikahan hubungan seks itu harus setelah nikah ya. Apapun alasannya itu gak boleh gitu. Dosa tetaplah dosa. Harus kudus, pernikahan harus kudus. Pernikahan harus suci gitu. Hal yang paling suci gitu. Kayak kamu tahu Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama di mana? Di pernikahan, dan mengubah air jadi anggur itu. Nah, Tuhan itu berarti apa? Tuhan itu memberkati setiap pernikahan. Nah, jadi pernikahan kudus itu wajib ya. Harus gitu guys. Buat kalian masih muda itu harus loh ya. Pernikahan itu harus kudus, harus jaga diri gitu. Nah, terus tadi kan kita bahas yang pertama tadi kan itu seks di luar nikah itu, pertanyaan pertama tadi kan seks di luar nikah itu boleh apa enggak? Jawabannya enggak. Tuhan menghendaki seks itu harus setelah nikah, diberkati dulu baru boleh berhubungan. Terus apakah seks secara terbaik mengungkapkan cinta? Nah, itu ya. Mari kita bahas. Nah, mari kita baca di Kejadian 1. Mari kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Aku bacain ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, karena kebenaran, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Nah, guys, di sini kita baca atau kayak ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Di usia-usia kita itu memang normal gitu loh. Untuk kita itu mencintai, untuk kita itu suka ambil lawan jenis. Tapi kita harus lihat pasangan kita itu kayak apa gitu loh. Apakah dia benar mengasihi kita? Apakah dia bisa membimbing kita ke jalan yang benar? Apakah dia malah membuat kita jauh dari Tuhan? Gitu loh. Kita tuh nggak boleh asal wah dia cantik, dia ganteng, tapi kita nggak memikirkan faktor-faktor lain gitu. Kita harus memikirkan faktor-faktor itu, termasuk itu tadi. Kalau dari awal dia nggak bener, dari awal dia mulai aneh-aneh kayak kamu gitu, melakukan hal-hal sih nggak sopan, kayak berarti dia bukan sing terbaik gitu loh. Pasangan sing baik, pasangan sing sepadan, sing buat kamu semakin dekat nih Tuhan. Bukan malah pasangan sing membuat kamu jauh dari Tuhan, malah jatuh dalam dosa. Nah, gitu loh. Dan juga pasangan itu melakukan hal yang baik, bukan melakukan hal yang nggak sopan. So, misalnya kamu punya pasangan atau kamu lagi dekat dengan cowok, terus kamu tahu cowok ini nggak bener, mulai nggak berlaku, nggak sopan baik kamu, tinggal loh, gitu. Berarti dia bukan yang terbaik. Pasangan yang terbaik, pasangan yang dari Tuhan, pasangan yang membuat kamu jauh lebih baik, bukan malah kamu jatuh dalam dosa gitu loh. Kayak apakah berhubungan seks adalah berhubungan seks adalah bentuk dari cinta? Di Alkitab ngomongin nggak gitu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati gitu, kasih tidak cemburu gitu, dan ia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Memang dia mencintai kamu, memang dia sayang baik kamu, tulus baik kamu, gak mungkin dia lakukan sih nggak sopan baik kamu gitu loh. Pasti jagai kamu, sayang kamu gitu loh, membuat kamu jadi lebih baik, bukan kamu berbuat jadi buruk gitu loh. Jangan loh guys, jangan sampai. Aku banyak kenal terutama cewek ya, dia kayak melakukan semua nih untuk cowok gitu loh. Melakukan apa sih cowok, termasuk hal-hal yang tidak senonoh gitu, kayak berhubungan gitu. Terus ketika dia putus, dia menyesal setengah mati, kayak apain aku ya gini, ya sudah telat gitu. Nah, sebagai aku beritahu kalian, apalagi cewek-cewek ya, jangan sampai kalian kayak gitu ya. Dan juga cowok-cowok, mungkin yang di sini, aku percaya sih selagi ikut CG hari ini nggak ada. Aku percaya cowok-cowok atau cewek-cewek di sini itu baik-baik, tapi ini kan direkam nanti dimasuk di YouTube. Mungkin kamu sih nonton di YouTube, jangan ya. Sebagai cowok kamu harus gentle, sebagai cowok kamu harus jaga, tunjukkan kasih Tuhan di cewekmu. Tunjukkan bahwa kamu itu anak Tuhan sing baik. Dan juga cewek, jangan sekalipun memang secinta-cintanya kamu pasanganmu, tapi bukan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan itu lebih sayang berkali-kali lipat ke kamu gitu loh. Terus tinggal pasangan sing nggak dipenuhi kasih Tuhan gitu loh. Cari pasangan sing banyak. Kamu cewek baik-baik, kamu patut dapat cowok sing lebih baik daripada DE. Memang DE mulai aneh-aneh ya, harus tinggal gak usah kompromi dengan apapun itu gitu loh. Nah, cinta sejati itu kita itu bisa lihat gitu loh. Kalau memang pasangan kita kalau dia terbaik, dia pasti itu tadi jaga kekudusannya kita sampai waktu ini tiba. Karena
Kayak tadi di ayat apa namanya 1 Korintus 13 tadi kan, ayat 7 tadi kan ngomong kayak sabar gitu loh. Sabar menunggu segala sesuatu. Nah, nunggu sampai kita, nunggu sampai kalian, pasangan kalian di sana nanti ketika sudah apa namanya diberkati. Nah, menunggu saat itu dia sabar itu. Nah, itu namanya kasih gitu. Kasih itu enggak apa namanya enggak wah saenake dhewe gitu. Nah, enggak gitu. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itu loh. Lah kayak gitu kan mencari keuntungan penting aku seneng. Nah, gini gak peduli sampai cewek gitu. Nah, jangan ya guys ya. Itu loh. Sisi, lupa. Sabar. Nah, itu loh. Nah, itu guys ya. Dan juga mengambil yang bukan haknya dengan alasan cinta. Nah, itu kayak tadi. Kayak itu nggak harusnya mbok kasih nanti pacarmu gitu loh. Hubungan seks itu harusnya hubungan suami istri itu harusnya mbok kasih di pasanganmu kelak, di suamimu, bukan di pacarmu. Pacarmu belum punya hak untuk itu gitu. Kamu belum diberkati di altar. Kamu belum diberkati di pendeta. Jadi itu bukan hak pacarmu. Itu hak suamimu atau istrimu kelak. Ya. Jangan kasih ide apapun itu. Nah, oke. Sampai sini paham? Aku rasanya terlalu berat bahasnya. Santai. Kita cooling down, santai. Sampai sini paham? Tuh anjing-anjing kok berisik kabeh. Dengar nggak suaranya guys? Halo. Halo, aman. Oke, lanjut ya. Nah, itu. Dan terus dan juga ini. Seringkali kita itu bertanya-tanya tentang pornografi ini. Kayak nonton pornografi itu buat anak muda itu wajar, buat pengalaman. Nah, ini. Say no to pornografi. Pornografi itu di mata Tuhan itu salah. Di mata Tuhan itu dosa pornografi. Kenapa? Karena dosa seksual itu selalu maju gitu. Pertama kamu anggap melihat video sing enggak. Kamu pertama ngelihat film-film sing dewasa. Pertamanya kamu ngelihat, terus kamu ketagihan. Dengan alasan kamu belajar. Aku pingin belajar gini buat pengalaman gini. Kamu belajar. Kamu cari tahu terus kamu itu tambah lama bukan tambah penasaran. Pasti kamu setelah kamu nonton sekali, kamu penasaran nanti nonton yang lain. Dan akhirnya kamu bosan nonton nih. Aku pingin coba hal sing baru. Mulai deketi anaknya orang. Terus mulai melakukan hal sing nggak baik. Terus kayak anggap baik ciuman gitu. Terus melakukan hal-hal sing nggak baik lain nih. Terus akhirnya apa? Akhirnya kamu jatuh dalam dosa seks gitu. Nah, karena apa? Karena pornografi itu karena dosa seksual itu selalu bergerak maju gitu. Jadi nggak mungkin aku nonton nggak nganu gini. Pasti suatu saat kamu ada titik di mana kamu malah pingin something sing baru terus kamu haus akan itu gitu lama-lama. Nah, buat aku juga mau buat kalian sing sekarang merasa kayak terikat sampai pornografi. Aku mau ngomong ke kalian itu stop, itu nggak baik, itu tinggal itu. Kamu nggak boleh kompromi dengan itu gitu. Dan kenapa? Soalnya ketika kamu melihat pornografi terus kamu tuh merusak dirimu dewi secara nggak langsung. Kamu akan jadi orang sing nggak pede, kayak merasa diri ini nggak dihargai, kayak kamu sadar itu terjadi. Evan, halo Evan, ngapain tuh Evan? Kamu ngasih apa itu Evan? Nah, lanjut ya. Nah, kamu keseringan nonton pornografi, bukannya kamu jadi orang yang hebat ini, enggak, gambar dirimu malah rusak gitu loh. Kamu akan
merasa kehilangan masa depan. Nah, sing paling paling parah, kamu bakalan kehilangan hadirat Tuhan. Gitu. Kamu merasa kayak di gereja kamu hampa, di mana kamu itu sering kali terjadi, kayak kamu merasa kosong, kayak hidupku gini-gini tuh akhirnya gak ada yang spesial dari aku, gak ada yang bisa di apa bangga-bangga dari. Kamu pasti mikir gitu. Kamu mencari kebahagiaan dengan kamu melihat pornografi, kamu mencari satu hal yang kosong, ya enggak? Kamu pasti cari itu, mencari satu hal yang kosong, tapi kamu gak bakal pernah nemu satu hal yang kosong itu, sehingga kamu bisa dapat dari itu kan. Nah, kayak di apa namanya 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan dosanya terhadap dirinya sendiri. Nah, kayak tadi aku bilang, kamu melakukan dosa-dosa lain itu, kamu melukai orang lain, tapi kamu melalui pencabulan, kamu itu merusak dirimu dewi. Kamu bakalan nggak percaya diri, kamu jadi minder, kamu melakukan gitu, takut, parnoan. Itu kalau kamu di titik itu, kamu harus keluar dari titik itu. Itu bukan titik yang baik. Gitu. Ya. Gitu. Dan ya apa cara menang dari pornografi? Ya apa cara keluar dari pornografi? Kamu harus tegas. Kamu gak boleh kompromi pornografi, kayak aku gak nonton video dewasa tapi aku nonton film dewasa. Sama sih. Kamu gak lihat video dewasa tapi kamu lihat gambar-gambar dewasa. Sama. Aku mengurangi ya ini. Aku biasanya sehari seminggu 3 kali nonton, tapi aku sekarang seminggu sekali ini. Sama. Kamu menaruh kemungkinan untuk kembali, tapi aku tegaskan lagi ya, kamu nggak boleh kompromi yang itu. Kamu harus lepas dari itu. Kayak Yusuf. Kamu tahu kan ceritanya Yusuf sama tante Potifar, istrinya Potifar. Nah, apa sih dilakukan Yusuf? Dia lari. Dia nggak kompromi akan kayak gitu. Padahal Yusuf digodai kan, kalian tahu ceritanya kan, Yusuf digodai sama tante Poti. Tapi apa sih dilakukan Yusuf? Yusuf lari, dia nggak kompromi dengan itu. Yusuf nggak sembunyi, tapi dia lari. Karena dia tahu dia sembunyi pasti dia ketemu, nanti bakalan terjadi hal yang nggak tinggal. Dia lari, dia nggak kompromi dengan itu gitu loh. Sama hal kayak kamu gini. Kamu tahu kamu punya sakit lambung, kamu tahu kamu nggak bisa makan pedes, tapi kamu sih makan pedes aja. Pasti kamu nanti sakit gitu. Kayak kamu gak mau basah bajumu, tapi kamu main di air, pasti basah bajumu. Kayak kamu lepas dari pornografi, tapi kamu masih ada di situ, kamu sih nonton sekali 2 kali, kamu bakal ketagihan terus. Gak bisa, gak ada namanya kompromi pornografi. Harus betul-betul lepas, harus bener-bener lepas, gak boleh kompromi sedikit apapun itu. Terus kalau kamu sudah berada di fase edik banget ambil pornografi, kayak kamu gak bisa lepas dari pornografi, kamu merasa kayak kamu terkontaminasi, kamu terpapar itu ambil pornografi. Terus apa sih yang harus bisa mbak? Oh gak bisa lepas dari pornografi gini. Mungkin gak bisa lepas, bisa, gak bisa ada Tuhan gitu. Semua itu bisa itu, tergantung kamu mau apa enggak. Kayak di Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Karena itu ia diseret dan diikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah, kayak gitu loh. Kamu itu nggak mau, aku nggak mau lihat pornografi, nggak mau gitu. Tapi kamu sih terus di situ gitu. Kamu sih menanam buah di situ, kayak menanam bibit di situ. Dan bibit itu akan melahirkan sebuah dosa. Dan dosa itu akan matang dan ia akan melahirkan maut gitu loh. Kalau kamu anggap contoh hal sini pornografi ya, kamu
kamu nggak mau nih apa namanya, nggak mau berhubungan seks, aku nggak nonton tok gini. Tapi kamu sih nonton aja. Lama-lama kamu jadi penasaran, kamu jadi makin pengen. Jadi lama-lama nanti ada satu titik terus kamu kejadian kayak ada jadian terus ini kesempatan buat aku gini. Akhirnya kamu melakukan dosa itu. Nah, gitu loh. Akhirnya kamu melakukan dosa sing berhubungan di luar nikah gitu. Dan sama hal kayak kamu punya pacar ya. Terus kamu tahu pacar kamu ini nggak sehat. Kamu tahu pacar ini nggak bener. Kamu tahu pacar ini sih. Kamu bilang, aku bisa merubah dia gini. Oke, kamu punya kemampuan untuk merubah dia, tapi hitungannya kamu itu mencobai dirimu dewi, mencobai Tuhan dulu. Kamu tahu pacarmu ini gak bener, kamu tahu gak ada orang yang bisa ngubah orang. Yang bisa ngubah orang itu cuma Tuhan. Pasanganmu gak sih sekarang ini nakal, pasanganmu sih gak bener. Kamu sih ngengkel, aku bisa merubah. Sampai kapan? Apakah kamu gak keburu masuk di lubang dosa? Apakah kamu gak bakal jatuh dalam dosa dulu? Ya toh? Nah, so kayak kamu punya pasangan sing kayak gitu, jangan kompromi ya. Lepas tinggalan itu gak baik, gitu. Dan terkadang kamu bilang kayak, tapi kadang-kadang aku itu hormon, aku itu pingin diri, aku punya dorongan untuk melakukan gitu gini. Nah, kamu tahu kamu punya hormon yang tinggi. Ada memang beberapa orang yang memiliki hormon testosteron. Nah, itulah kata bukan IPA. Ada yang memiliki hormon tinggi, iya memang ada. Tapi kamu bisa kontrol itu. Dengan apa? Dengan kamu nggak meresponi. Kalau kamu tahu kamu sudah memiliki hormon yang tinggi, tapi kamu sih main di jalur abu-abu, kamu pasti jatuh gitu loh. Kamu pasti. So, buat kalian, gimana caranya sih bisa lepas dari itu semua gitu. Ya tadi, pertama, kamu nggak boleh kompromi namanya pornografi. Kamu juga nggak boleh kompromi hal-hal sih nggak bener, pasangan sih. Kamu nggak boleh kompromi gitu. Terus setelah kamu nggak boleh kompromi, kamu harus self control juga gitu. Dengan apa self control? Pertama, kamu itu minta pertolongan dari Tuhan. Kamu minta pertolongan dari Tuhan. Minta Tuhan bilang, Tuhan kita itu Tuhan sing baik. Tuhan kita itu bukan Tuhan sing nggak denger doa nih. Doa kita, Tuhan itu denger doa kita. Tapi doa nggak dijawab, berarti hatimu sing salah. Bukan Tuhan sing nggak mau denger tapi hatimu ada sing salah, harus dirubah. Tapi selama itu kamu terkadang Tuhan itu juga lucu kok. Terkadang Tuhan itu mau lihat seberapa sih anakku ini mau berubah. Ketika kita doanya kita nggak dijawab Tuhan, terus kita berusaha terus. Nah itu loh, itu sing membuat kita berproses. Kita berserah terus sampai Tuhan. Terus akhirnya apa? Kita jadi pribadi yang lebih baik. Terkadang Tuhan nggak jawab doa kita itu bukan karena Tuhan nggak sayang, tapi Tuhan mau kita berjuang untuk kita berproses terlebih dahulu. Gitu loh. Jawabannya bukan dari Tuhan, tapi dari kamu sendiri. Kamu sih mau berproses apa enggak? Nah, itu loh. Itu. Dan tadi kayak pertama tadi aku bilang apa? Kayak minta tolong dari Tuhan, minta bantu dari Tuhan. Meskipun doamu Alkitab terus minta, lama-lama kamu kan juga dirubah dari Tuhan gitu. Secara nggak langsung kamu berubah diri jadi lebih baik. Jadi pribadi sing takut berbuat dosa kayak ya gitulah. Terus selain kamu minta bantuan dari Tuhan, ya kamu juga harus melakukan sesuatu. Apa? Ketika kamu kayak hormon, ketika kamu bilang hormon, tiba-tiba muncul gitu, apa sih yang harus gue lakukan? Coba mau responi, lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang kamu tahu nih kamu lagi pingin gitu ya, lagi hormonmu lagi naik gitu, pingin lagi hormon seksualnya lagi naik gitu. Terus kamu nonton film dewasa, ya kamu jatuh dalam dosa. Gitu. Tapi kamu tahu nih hormonmu lagi naik. Tapi kamu nggak lakukan itu, kamu malah mencari hal-hal yang positif. Anggap aja kamu baca Alkitab. Nah, terus kamu main musik lah, olahraga lah. Nah, jadi ini kamu nggak kepikiran itu, hormonmu juga nggak bakal naik, hormonmu nggak bakal muncul. Nah, itu loh. Terus juga pergaulan itu juga penting, guys.
Pergaulan sing baik akan merubah kebiasaan sing buruk. Pergaulan sing buruk akan merubah kebiasaan sing baik. Nah, pergaulan itu juga berpengaruh gitu loh. Ketika kamu bergaul sama teman-teman sing circle itu sing dosa-dosa, kamu akan ikut dosa. Kamu juga harus tegas dalam hal ini gitu. Kalau kamu mau berubah, kamu harus tegas dalam hal ini. Kamu harus benar-benar lepas dari teman-temanmu itu. Biarin kamu kamu sombong gini. Lebih baik kamu dibilang sombong, lebih baik kamu dibilang sok suci daripada masa depanmu hancur, daripada kamu nggak selamat gitu loh. Keselamatanmu lebih penting, masa depanmu lebih penting daripada omongan mereka. Toh kamu kehilangan satu teman, kamu bakal ketemu teman sing baru. Toh di gereja kita juga ada namanya Ciki, ya kan? Buat kalian yang belum ikut Ciki itu apa sih? Ciki itu connect group. Komunitas yang sehat, komunitas yang membuat kita itu bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam Tuhan gitu loh. Nah, kayak kamu bilang nanti nggak punya teman, kamu datang ke Ciki, kamu punya banyak teman pasti. Sungguhan. Gitu loh. So, Tuhan itu baik gitu loh guys. Tuhan itu menciptakan seks itu bukan karena seks itu asli kalian tahu ya. Tuhan itu menciptakan seks itu sebagai ungkapan kasih dan indahnya sebuah pernikahan gitu. Tapi iblis itu jahat gitu. Iblis itu ingin merampas keindahan tersebut gitu. Iblis itu ingin membuat kita itu jatuh dalam dosa itu. Iblis itu ingin merampok semua berkat-berkat Tuhan gitu. So, buat kalian anak-anak muda juga, ambil keputusan untuk berkomitmen menjaga kekudusan ya. Karena apa? Karena jika kita tak berkekudusan, maka kita akan menuai penggenapan firman Tuhan. Gitu. Kufil pernah bilang, kita tidak bisa melarang burung terbang melewati atas kita, tapi kita bisa mencegah jika burung tersebut membangun sarang di atas kepala kita. Gitu. Memang kita tidak bisa menghindari keadaan dunia sing kayak gini. Tapi kita itu bisa hidup untuk nggak mengikuti jalur gitu. Memang sekarang dunia mulai rusak, mulai kan akhir zaman kan tertulis di Alkitab akhir zaman kayak apa. Mungkin sekarang kita sudah mulai mendekati akhir zaman. Ya, memang keadaannya memang kayak gini gitu. Tapi janganlah kita mengikuti arus. Janganlah kita mengikuti. So, aku juga mau berdoa buat kalian. Tuhan, yuk mari kita berdoa. Tuhan, hamba percaya Tuhan. Banyak anak-anak-Mu Tuhan yang masih terikat dalam pornografi. Banyak anak-anak-Mu Tuhan yang masih belum bisa lepas Tuhan dari pornografi. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan, buat teman-teman kita, buat teman-teman anak-anak JG yang sekarang. Jika kalian memang masih terikat dalam pornografi, kalian bisa bilang dalam hati kalian, tolong aku Tuhan. Juga buat teman-teman juga yang melihat ini di YouTube, jika kalian masih terikat dalam pornografi, katakan dalam hati kalian bahwa Tuhan tolong aku. Aku mau berdoa Tuhan buat teman-teman Tuhan yang sekarang masih terikat dalam pornografi Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, kau berikan mereka penolong Tuhan, teman-teman Tuhan yang membuat mereka bisa lepas dari pornografi Tuhan. Tuhan, bantu mereka Tuhan untuk lepas dari pornografi Tuhan. Bantu mereka Tuhan agar mereka bisa hidup lebih sehat lagi Tuhan, agar mereka bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Bantu mereka Tuhan untuk lepas dari pornografi Tuhan. Hamba tahu sulit sekali bagi mereka untuk lepas, tapi hamba percaya Kau bukan Allah yang jahat, Kau Allah yang baik, Allah yang tak pernah membiarkan anak-anak yang menderita Tuhan. Tuhan, bantu mereka Tuhan untuk lepas dari pornografi. Bantu mereka Tuhan untuk
hidup lebih benar, hidup lebih baik lagi Tuhan. Juga hamba berdoa Tuhan untuk pasangan-pasangan Tuhan yang sekarang ini hidupnya nggak kudus Tuhan, pacaran nggak kudus, pacaran nggak sehat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan Kau berikan hikmat, Kau berikan mereka pengertian Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Buat kalian juga yang sekarang ini memiliki pasangan atau sedang berhubungan dengan pacaran atau berhubungan apapun dengan nggak kudus, dengan salah, Tuhan hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mereka Tuhan Kau berikan hati Tuhan untuk berubah Tuhan. Hamba tahu kesalahan tidak bisa waktu tidak bisa diulang, kesalahan tetap akan kesalahan, tapi hamba percaya Tuhan masa depan mereka masih bisa diselamatkan Tuhan. Kau ubah mereka Tuhan jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, tutup mumus mereka, jagai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, gitu sih. Oke, itu aja sih yang mau tak. Ada yang mau sharing tentang apa namanya minggu ini? Woi, halo. Ada yang mau sharing nggak tentang materi minggu ini, pengalaman-pengalaman tentang berhubungan yang gini-gini? Halo, halo, tes. Halo, masuk suaraku. Udah sih mau sharing? Mungkin Bapak Alex masuk, oke? Sharing tentang apa yo? Tentang minggu ini boleh. Tentang pengalaman Dek, apa namanya Dek, ini juga boleh. Tentang ini apa ya? Tentang hubungan. Belum punya hubungan. Ya nggak apa-apa sih, tapi pesan sedikit nambah yang tadi, jangan dianggap hal ini aneh atau tabu, tapi benar-benar ya Tuhan juga ngomongin tentang hal ini, yang nilai yang benar diambil. Dan kalau hari ini yang single, jadilah single berkualitas dulu. Single berkualitas maksudnya apa? Ya deket no diri mbak Tuhan, tahu nilai-nilai yang benar, apa yang boleh tidak boleh, itu harus dipegang. Nilai itu ditanam dulu dari semasa kita single. Dekat pribadi mbak Tuhan itu harus ditanam. Cinta mbak Tuhan itu harus dikembang terus. Kalau ya sebelum kita cintai orang, belajar cintai Tuhan dulu. Gimana kita saling cintai Tuhan, cintai pasangan kita suatu saat nanti. Itu kita belajar saat kita sudah bisa mencintai Tuhan. Kita harus belajar mengasihi, bukan kayak kita mengasihi manusia, tapi belajar karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus belajar gimana sih cara mengasihi pasangan dengan tulus, kayak Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dan tahu caranya tulus apa enggak? Ya gimana? Ya dekat dengan Tuhan dulu. Saat kita udah penuh dengan kasih Tuhan, kita bakal ngerti ya apa caranya mengasihi pasangan dengan tulus dan tidak aneh-aneh gitu, Bang. Dan juga itu harus itu pas saat kalian sudah single dan kalian tahu udah ready, kalian bisa jadi orang yang kuat. Kalau kalian cowok hari ini, aku bilang kalau sudah kalian sudah berpasangan, sudah punya calon atau maupun pasangan hari ini, jadilah orang yang kuat. Mimpin pasangannya. Apa namanya? Ya dari dulu, dari sejak pacaran pun belajar untuk kamu jadi orang kuat deh, bukan kamu yang semakin lemah. Untuk cewek juga belajar untuk tegur. Kalau salah tegur, saling menguatkan kayak gitu. Dan kalau udah punya pasangan, ingat punya visi misi bertahap. Pas aku kok apa ya? Aku yakin sih kalau
saat kita punya visi misi, maksudnya visi apa sih? Ya tujuan akhirnya ya menikah loh. Tapi setiap punyailah kayak beberapa bulan atau apa, misalnya aku mau bertumbuh, kita bertemu di area kayak gini. Aku tahu kalau kita punya visi misi jelas dalam hubungan, kayak hal-hal yang nggak diinginkan kayak dosa kayak seksual kayak tadi itu, aku jamin dan aku rasa kok nggak bakal masuk, nggak bakal kepikiran gitu. Harus sama-sama saat kamu punya hubungan bertumbuh terus. Bertumbuh apa ya ke depannya? Hal-hal yang baik apa yang mau eee, kita bangun gitu loh dalam hubungan. Punya visi. Nggak kosong, hubungan bukan sekedar untuk senang-senang, "Oh aku dikasih, merasa disenangi, aku tidak kesepian, ada teman curhat." Tidak, tapi saat kamu punya visi, kamu pasti bakal ngerti sih, eee, hubungan itu bukan sekedar untuk teman menemani atau apa, tapi sama-sama bertumbuh, menguatkan. Itu, terus ya itu aja sih. Sama mau nambahin sih, bertumbuhnya itu dalam apa namanya? Dalam Kristus ya, guys, bukan bertumbuh ke samping. Itu nilai plus untuk bertumbuh Nilai dalam plus samping. itu berat badan plus itu. Berat badan plus, ya itu aja sih. Terus untuk yang jomblo, single, ini, ya kalau kalian udah ngerti waktunya itu kapan, saat diri siap itu bisa apa tanggung jawab mbek sing lain-lain. Terus ngomong, nunggu dari Tuhan, oh Kak, ya kalian mulai target hari ini. Asik. Jodoh itu bukan nunggu dari Tuhan, tapi Nah, sesuai dengan kehendak Tuhan. nah, Selera Tuhan itu kasih bebas sama kita. Bebas sama kita. Kalau selera kita sama kehendak kita boleh sama, boleh boleh. sepadan. Apa tadi? Ya, Lo itu apa? Jodoh itu dari Tuhan apa? Apa jodoh itu dari apa tadi katamu? jodoh, pasangan itu kehendaknya dari Tuhan. Bagi dari Tuhan. Tapi milihnya, seleranya itu dari kita. Tuhan tuh kasih kebebasan. Jadi jangan bilang nunggu dari Tuhan lah. Kalian enggak gerak. Yang cowok apalagi nanti yang cowok. Untuk aku cewek. Ya kalian belajar untuk lihat. Kalau udah mau kuliah semester akhir lirik-lirik boleh lah. Nah, itu loh. Tapi lihat dulu kondisi dulu. Karena sama Tova. Sudah itu ketinggian. Cuat. Kan gak ada yang tahu, Cang. Ya, terus Tahu kamu biasa sama Tova terus baru mimpin Australia. Wah sih. Amin. Ada amin saudara-saudara? aduh. Wah, asik. Amin ya. Wah, diamini. Ya itu, selera dan kehendak pas sama itu jadinya jodoh. Ya, selera kita dan kehendak Tuhan sama, jadilah jodoh. Seleranya harus yang cowok, seleranya harus cewek lu ya. Ya, terus juga jadilah orang yang mahal. Aku dulu diajari ini. Jadilah orang mahal tapi jangan terlalu mahal. Maksudnya jangan, ya kalian boleh waktunya memilih tapi jangan semua dicobai kayak gitu. Dideketi. Jadilah orang yang mahal. Teo kenapa ketawa-ketawa? Ya, masa lalu. Pengalaman. Sedang dideketi deh. Itu loh, Rubicon katanya. Masuk, itu contoh nih. Jadilah mahal tapi nggak terlalu mahal. Apa ya? Jangan coba-coba. Sesering mungkin kita lihat dulu lirik. Lirik bukan berarti langsung coba gitu. Betul. Tapi jangan juga terlalu pasang target mahal. Wah, aku tidak mau didekati. Nah, sama itu apa jenenge? Apa namanya? Jangan gampang baper. Yang cowok-cowok zaman sekarang itu pinter sekali baper nih. Hati-hati cewek. Ya, hati-hati. Tak lihat wajahmu kok mirip-mirip kok Willy jadi lama-lama. Oh no,
Willy Tepon. Jadi enggak Jeff apa Cika enggak. Dia itu enggak Mbak Peri dulu ya. Sekarang enggak. Sekarang Theo wah fokus saya wis mikir banyak. Didekati Theo didekati. Theo udah dekati. Oh Iya. gak usah bahas itu, Cat. Gak usah bahas itu. Sing Iya. bingung itu toh. Pak cerita yang guyu. Kita cerita, oh ngerti cerita sih. Jangan dibahas ya. Ada kan gak enak. Jangan. Ya. Iya. Tapi betul banget sih, Cat. Kamu bilang tentang apa namanya sing tadi itu. Langsung nampol. Apa pasangan itu kehendaki Tuhan, tapi bukan dari Tuhan. Apa? Pasangan itu kehendak dari Tuhan, tapi selerane pilih. Apa tadi kata-katamu? Ya selerane pilihannya kita. Anggap aja ya Tuhan tuh kasih kebebasan memilih. Tapi Nah. kehendaknya itu dari Tuhan. Nah, Itulah. kehendak dari Tuhan, jodoh itu bukan dari Tuhan, tapi kehendak dari Tuhan. Ini betul. Nunggu dari Tuhan itu kapan itu sampai jenggotan, sampai negara api menyerang. Itu kayak kamu ini nunggu undian mobil dari chat. Apa kalian itu? Ya kalian itu. Apa undian PS zaman biyen PS loro teko Ciki. Karena itu. Oh, teko pedal pop ngumpul stick itu. Itu PS. Pedal pop. Iku permen karet Boma apa? Bona. Bona. Permen karet sing zaman dulu. Ono Oh, huruf-hurufe. Yosan. Bona. Ya itu. Saya kembalikan ke Theo. Ya. Ada sih mau sharing lagi tentang pasangan-pasangan, nggak apa-apa. Tentang minggu ini juga nggak apa-apa, tentang sharing tentang minggu ini. Aku. Woi, apa ini pasangan atau? Aku nggak tahu ini pasangan atau enggak. Mungkin aku tadi kayak Ada yang muncul. dari kata-katamu tadi loh Teh, kayak apa maksudnya kalau misalnya kita tahu orang apa ya kayak ya mungkin ini bagi cewek ya. Kalau misalnya cowok udah mulai kayak nggak sopan kayak pegang apa gitu, itu bukan kita sing bergantung. Maksudnya kayak bukan kayak oh ya wes like pacarku orang gereja berarti dia bener. Tetapi ya aku nggak menjelekkan orang gereja atau apa enggak. Maksudnya kita nggak bisa percaya sama orang sepenuhnya. Oh pacarku ini pelayanan. Ya nantinya ya nggak tahu sekarang maksudnya yang buat nanti kalau punya pacar gitu. Oh pacarku ini pelayanan siang malam pagi siang sore tiap hari di gereja. Berarti dia nggak mungkin aneh-aneh. Nah ini menurutku buat para cewek. Tapi cewek aku mbak Cik Ines ya udah lah. Siapa tahu. Maksudnya kalau buat kita cewek itu kayak gitu tuh bukan ditentukan dari cowoknya nakal atau enggak, tapi dari gimana kita jaga diri kita sendiri. Apakah kita bisa punya nilai atau kita bisa mempertahankan. Soalnya kalau misalnya kita lihat, oh dia ini orangnya baik kok gini-gini, nggak mungkin kayak gitu. Belum tentu. Soalnya kayak kita kan nggak bisa judge orang gitu. Jadi gimana pun sepercaya apapun kita tetap harus punya nilai itu sendiri. Kayak nggak sembarang gampang dipegang apa kayak gitu. Itu buat cewek-cewek rasanya itu dari kita sendiri, bukan dari cowok-cowok toh. Yang kata-katamu tadi penuh bener itu. Nah itu loh, dengar cowok-cowok Jevan itu gak gampang dipegang. Soalnya kulit itu ada filler kayak belum sama dipegang sedikit unyu. Aku jujur aja nggak seneng sih, like, misalnya kayak dipegang udah napok berapa kali ya. Yo, tapi nggak tiba-tiba terus dipegang terus ditapok lah, yo enggak. Tapi jujur ya, ini pengalaman sejujurnya aku ya. Aku itu dulu banyak cewek, bukan sombong loh ya. Memang gonta-ganti. Tapi itu by sosial media. Aku lagi suruh ketemu langsung, itu kuper, suwer. Diem ya. Oh, sama itu. Apa? Ada itu loh, aku kan
ya sering lah mbak temenku itu kayak itu bahas love language apa gitu toh. Kan ada 5 bahasa itu loh yang kayak bahasa kasihmu tuh kayak dari waktu yang diluangkan kayak quality time gitu Oh, atau pemberian hadiah atau oh, pujian itu ya. atau Oh, apa juga. sentuhan gitu loh, physical Hmm. touch gitu. Kadang-kadang tuh ada orang yang membenarkan itu kayak lo bahasa kasihku tuh soalnya physical touch gitu. Nah, tapi menurutku kayak enggak kayak gitu. Itu tuh nafsu, bukan maksudnya kalau yang berlebihan gitu ya. Ya jangan sampai kamu ditutul tanganmu sidik dipanggil terus ditapuk ya enggak juga. Enggak maksudnya kadang-kadang tuh ada orang yang membenarkan. Wah, Tapi aku ini kan gak ngerti mesti ya. sebagai cewek kita ya tahu gitu loh. Walaupun ada yang mungkin physical touch gitu tetap tahu batasannya. Nah, ya betul betul betul. Ya nggak tahu ya. Cowok-cowok gimana kalau manggil, kadang-kadang tuh ada emang temanku cowok gitu kalau manggil itu kayak langsung megang pundak gitu kayak langsung dirangkul itu ngeselin. Aku seumur ya. Aku gandeng cewek itu baru 2 kali. Padahal SMA tuh kontak ganti aku cewek. Enggak Gandeng cerita. mamamu ya. Dan nek ngomong deket Iya, banget mamaku. iya ceh bener. 5 mbak mamaku. Makku, mamiku, Tenggo cewek apa cowok? apa? Tenggo cewek apa cowok? Anjingku dah. Iya. Anjingku itu tenggu cowok. Si tadi itu cowok. Terus tadi itu beberapa hari lalu dikasih lagi gara-gara iku dapat anjing terus baru nggak betah dikasih aku. Baru 2-3 bulan cowok namanya Milo warnanya coklat. Ini kata dia kulitnya sakit di kepala itu kak. Sita kok bahas anjing sih moro-moro. Sita. Anjing nggak punya pasangan kok ya. Lah kalau aku mau bahas pacarmu kok ya gak ada jawabannya tuh. Jadi mending aku tanya Iya. anjingmu tadi. Oh, nyambi bahas tentang pacar ya. Mantanku sing terakhir itu ya. Aku Yang terakhir nek ada berapa teh? Yang terakhir nomor berapa? pacar toh ya. Lek pacar itu pacarku itu 4, 3 itu SMP. 1 itu lulus SMA. SMA nggak pernah pacaran. Tapi wah gebetan. Tapi sedikit cerita ya. Pacarku 4 gantian mantanku 4 mantanku. Satu lagi jadi tim basket iku. Jadi nangis. Nah, apa namanya? SMA loh. Wah, aku pernah ini dulu sebelum dijemput sampai Richard, sebelum ceki-cekian, ini nakal toh. Adik kelas. Aku kelas 12, adik ini kelas 11. Kan promosi loh, chat promosi drama. Jadi ujian praktek drama kan. Aku deketi cewek. Ternyata 2 cewek sing tak deketi, 1 tempat duduk. Aku wedi tulis. Kamu masuk kelas ya. Duduk. Enggak, sorry ya. Kamu itu rasa malu. Sejak itu kamu deketi cewek yang satu kelas. Tapi semua itu berakhir ketika lulus SMA. Ketika aku menemukan cinta, asik. Ketika aku mencintai satu orang cewek terus akhirnya ditinggal, kurang ajar, aku sedih aku sih. Sedih-sedihnya aku. Sayang-sayangnya ditinggal terus akhirnya aku berubah. Aku lebih menghargai cewek. Woi, sejak itu aku gak pernah gebet anak wong. Belum waktunya berarti. Tapi swear 2 tahun belakangan ini aku belajar banyak mengenai apa namanya percintaan itu. Guan, selama ini aku kayak setelah putus mending patah hati sekarang daripada iya tuh. Puji Tuhan itu ya. Setelah aku putus bener-bener putus ya. Richard datang. Itu kebetulan aku selama hidupku gak percaya namanya kebetulan. Semua itu rencana Tuhan. Richard tahu mantanku dulu. Ya apa aku bucin sama mantanku. Richard malah datang di rumah. Aku telepon sama mantanku ya. Terus akhirnya aku putus. Terus akhirnya aku ikut CG. Terus akhirnya ketok kok teh. Soulmate penting kata hati. Soulmate. Dulu SMA aku gak soulmate sama Richard. Aku beda jalur sama Richard. Richard itu arek alim-alim. Sementara aku arek wah.
Aku pantura yo. Apa Chat? Awakmu jalur pantura. Jalur downhill. Waduh. Chat iku di tol ini. Nih, aku santai. Wah. Ya itu. Tapi itu tadi nggak ngerti Chat itu datang di momen yang tepat sih. Kayak pas aku udah pacar dia datang, wah aku kan sudah wah kayak alasan nih. Terus pas aku putus dia datang dari sisi ibu guru. Suara Chat itu datang di waktu yang tepat sih. Kayak itu Tuhan itu ngerti. Lek aku pas Chat datang pas aku SMA paling wah aku nolak terus sendiri jatuh apa sih gereja-gereja enggak ada ini tapi Richard datang di waktu yang tepat waktu aku sedih-sedih nih soalnya aku dulu salah apa namanya bu guru ngurusi murid soalnya dulu ya aku sedih gitu aku apa namanya aku SMA aku galau aku lari sama teman-temanku dan teman-temanku dulu itu salah pergaulanku sing salah jadi aku tambah nakal tapi ketika aku lulus SMA aku bisa sama teman-temanku benar-benar pisah ini benar-benar nggak kontak kan tapi nggak seintensif dulu terus akhirnya gak punya temen tuh dia datang di tempat dia datang gitu pas aku galau dia datang terus ya tadi luka aku disembuhkan oleh Richard makanya aku sini suka nih Richard tapi karena Alkitab tidak membolehkan kita bergaul bersama jadi aku nggak sorry Chat. Aku cukup jadi betadinmu ayo, aku gak mau lebih. Cuman tapi suara aku banyak momen dari Chat di SMP. Aku mau Iya. Tapi iya sih dunia itu semakin hari semakin. Iya kemarin ini di TikTok ada sih main TikTok aja. Richard main TikTok ngerti gak Chat sing orang Indonesia kawin sampai bully Jerman yang cowok itu. Langsung not interest yo. Aku dulu Bukan sih. Ya ampun. Nah, terus kemarin itu dekor itu aku nyaran sampai Ciokta. Wajah pakai warna-warni aja api gini. Terus aku langsung iling apa namanya bendera LGBT. Jangan jangan dikira LGBT sih. Mendukung LGBT sih warna-warni sih. Soalnya di gereja itu netizen itu nggak cuma itu, netizen di gereja itu ya parah loh. Masa ya? Karena di kiri itu dekor beda, diprotes. Bu itu dekornya sebelah sini, kurang miring gini. Ya ampun. Itu PR loh guys. Gitu aja sih. Hey, sorry aku isi lift dulu ya. Ya gak apa-apa ceng. Yoi. Sing LGBT. Ya apa-apa ceng. Yuk sebelum halo Cinita, sebelum live kita foto bareng dulu yuk. Yuk foto bareng. Kita foto bareng. Sebelum kita mengakhiri cek ini, sebelum tutup doa, yuk kita foto bareng dulu, Halo Jevan apa namanya? Cika. Jadi aku tak rambut jamur. Nah, Evan, halo. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sabar, di copy dulu. Di copy, pipi, di copy. Lagi. Ayo Van, mana mukamu Van? Ya kan itu tanganmu itu plafon, muka. Your face. 1, 2, 3. Tapi cuy sih belum siap kape. emosi. 1, 2, 3. Ngono Van. Dangdutan ayo. Ya Evan ya. Yuk sebelum Chinese live yuk kita tutup dulu cek hari ini.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, agar ada jarak Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau tutup bungkus Tuhan setiap anak-anak CG hari ini Tuhan. Kau tutup bungkus C. Ines, Kau tutup bungkus Evan, Kau tutup bungkus juga Jevan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jagai mereka Tuhan, Kau jagai pergaulan mereka juga Tuhan, Kau jagai Tuhan jodoh mereka kelak Tuhan, Kau pertemukan Tuhan pada orang yang tepat yang membuat mereka semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari teman-teman yang membuat mereka jatuh dalam dosa, jauhkan mereka dari teman-teman yang membuat mereka tapi dekatkan mereka Tuhan pada teman-teman yang membuat mereka membangun, dekatkan mereka pada teman-teman yang membuat mereka semakin lebih baik Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat Richard Tuhan, Kau pakai Richard Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Kau pakai lagi Richard Tuhan di dalam studinya juga Tuhan. Kau pakai Richard lebih lagi Tuhan. Hamba percaya Tuhan Kau punya rencana besar Tuhan buat Richard Tuhan. Terima kasih Tuhan buat CG hari ini, tutup bungkus kami semua, jagai kami, jauhkan kami dari segala jenis penyakit, dan juga berdoa Tuhan buat teman-teman CG yang hari ini belum bisa hadir. Kiranya Kau berikan api mereka yang baru, api yang membara Tuhan buat mereka, agar mereka bersemangat lagi di CG Tuhan. Juga buat teman-teman yang sedang sakit, Kau sembuhkan mereka, Kau angkat segala sakit penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama-Mu berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Teo. Thank you semuanya. God bless. Ya. Tetap